ketemu lagi bareng sama Sari Puspita. Dan kali ini kita masih ketemu lagi di CS Media Podcast, Solusi Informasi Anda. Aduh, ini hari kedua berpuasa. Dan selamat datang, aku mau ucapin dulu nih, kita udah punya tamu spesial untuk hari ini, tapi belum kenal. Selamat datang dulu Bapak. Terima kasih Mbak Sari. Sari Puspita, biar lengkap Pak, biar enak Pak. Iya. Gimana Pak, puasa? Lancar? Ya, mohon maaf Mbak, agak lemes. Agak lemes. Tapi sepertinya nanti pembicaraan kita nggak akan bikin lemes Pak. Kita bikin enak aja, kita bikin asik aja. Oke, dan hari ini Sobat CS Media, kita sudah kedatangan tamu. Terima kasih sudah berkunjung Pak. Pak Hartoyo ini adalah Sekretaris Kecamatan Wedari Jangsapati, betul? Betul sekali. Dan sebenarnya pasti ada yang menggelitik yang membuat Pak Hartoyo harus merasa hadir di podcast kita hari ini. Apa Pak? Ada apakah gerangan Pak? Ada apa denganmu Pak? Ya, terima kasih Oke. Mbak Sari. Ya. Dan rekan-rekan CS Media yang berbahagia di bulan hari kedua puasa ini. Ya, mohon maaf karena ini puasa dan kondisinya memang seperti ini. Dan sebagaimana tadi disampaikan Mbak Sari, kami ingin memperkenalkan diri saya. Dan saya sehari-hari sebagai PNS di Kecamatan Wedari Jaksa, sebagai Sekretaris Kecamatan, Sekcam. Dan kami ini sebentar lagi mau pensiun, Mbak. Pensiun, sudah tua ini. Sudah tua, dan kami juga sudah bekerja di berbagai dinas, mulai dari dinas pendidikan, dinas pariwisata, dinas tenaga kerja, dan dinas ketahanan pangan. Termasuk aktif ya Pak? Ya, betul ya? Terakhir di ketahanan pangan. Terakhir di di mana nih sekarang? Mudah-mudahan sampai pensiun kecamatan tadi ya? Kecamatan Wedari Jaksa. Saking banyaknya berpindah-pindah, ilmunya banyak berarti. Iya. Nah, yang tadi sempat kita sedikit bicarakan berkaitan dengan tata kelola anggaran yang ingin kita bicarakan, ya, tentang dana alokasi khusus kalau nggak salah. Benar nggak Pak? Kalau nanti saya salah bisa langsung dikoreksi Pak. Di bidang pertanian untuk tahun anggaran 2022 di Kabupaten Pati. Iya. Ya, begini Mbak Sari ya. Kan ini kita sudah mulai ke yang serius ini. Iya. Serius tapi kita bahas santai aja, karena ini kan sebenarnya semua hal itu bisa dilihat secara serius bisa, secara santai bisa, dan saya ingin menjelaskan secara santai saja bahwa tata kelola anggaran itu adalah berkaitan dengan bantuan dari pemerintah yang ingin disampaikan kepada masyarakat. Oke. Jadi seperti itu, bukan masalah tata kelola anggaran itu yang kaitan sama gaji atau apa, itu bukan. Ini berkaitan dengan bantuan pemerintah yang ingin disampaikan kepada masyarakat. Dalam hal ini karena ini DAK bidang pertanian, itu yang jadi stressingnya adalah masyarakat petani di tingkat bawah. Oke. Terus kemudian kalau tahap perencanaan kan seperti yang kita ketahui bahwa ternyata untuk dana itu bisa muncul, itu kan melalui prosesnya panjang Pak. Ya, kalau sebagai masyarakat apakah juga perlu mengetahui alurnya, atau Bapak ingin menjelaskan alurnya? Karena banyak mungkin masyarakat dari kita yang tidak tahu informasi tentang ini. Jadi ketika akan merespon bahwa ada sesuatu yang perlu diawasi bersama itu, jadi nggak tahu harus kemana untuk mengawasinya atau bagaimana ini Pak. Kalau itu ternyata adalah memang haknya masyarakat. Iya Mbak Sari ya, kan ini kan kaitan dengan dana alokasi khusus ini. Jadi masyarakat luas mungkin belum begitu memahami termasuk apa saya itu Pak. Dana alokasi khusus. Iya. Kemudian ada dana alokasi umum, kan itu kan beda-beda. Iya. Dana alokasi khusus itu dalam kesempatan podcast ini yang akan kami sampaikan kepada masyarakat adalah
dana alokasi khusus bidang pertanian tahun 2022. Maksudnya ini sudah selesai. Oh, sudah selesai. Sudah selesai. Per Januari tahun 2023 berarti ya? Iya. Iya. Dan masyarakat dalam hal ini ingin mengetahui sebenarnya bagaimana seluk-beluk dari DAK bidang pertanian ini, karena sebagaimana sudah kita ketahui bersama bahwa sebagian besar masyarakat kita adalah dari petani. Dan para petani ini memang sifatnya masih subsisten. Jadi yang dimaksud subsisten itu masyarakat petani kita itu masih menggantungkan hidup mereka dari hasil bercocok tanam mereka. Dan ada berbagai kendala di masyarakat, terutama di bidang pertanian ini yang membutuhkan bantuan dari pemerintah. Dan ini satu-satunya yang akan kami bahas itu adalah yang sifatnya dengan bantuan kepada petani dari pemerintah dalam bentuk dana alokasi khusus. Gitu. Dan kami coba untuk lebih ke yang teknis ya, ke DAK tahun 2022. Jadi yang kami tangani ini yang mungkin belum diketahui bersama oleh masyarakat bahwa DAK bidang pertanian ini di Kabupaten Pati yang menangani ada 2 dinas, yaitu Dinas Pertanian yang tempatnya ada di Jalan Diponegoro itu. Kemudian yang kedua Dinas Ketahanan Pangan yang ada di sebelah utara perempatan Jago. Jalan Ahmad Dahlan. Di tahun 2022 pemerintah menggelontorkan anggaran sebesar 16.675.019.000 rupiah. Sebuah jumlah yang sangat luar biasa. Iya, Pak. Miliar ya, Pak ya. Nah, itu yang kami sampaikan kepada masyarakat bahwa untuk mendapatkan, maksud kami untuk bisa mendapatkan bantuan sebesar itu ada mekanisme dari masyarakat yang harus dilalui. Yang pertama adalah usulan. Jadi masyarakat yang ada di daerah itu ada kebutuhan yang harus dipenuhi. Dalam hal ini adalah kebutuhan di bidang pertanian. Betul. Ada beberapa kebutuhan yang ada di masyarakat yang nanti bisa disampaikan ke 2 dinas tadi, yaitu Dinas Pertanian dan Dinas Ketahanan Pangan. Dinas Pertanian itu yang berkaitan dengan on-farm. On-farm itu maksudnya mulai dari bercocok tanam hingga panen. Sedangkan yang Dinas Ketahanan Pangan itu adalah yang off-farm. Maksudnya setelah selesai di lahan pertanian. Jadi pengolahan hasil, kemudian pengolahan beras itu nanti ranahnya ke Dinas Ketahanan Pangan. Ya, yang jelas untuk mendanai kegiatan pemenuhan sarana dan prasarana semuanya ya. Pertanian. Ya, pertanian. Terus untuk yang ingin Bapak sampaikan sendiri sampai hadir di podcast ini, pasti ada sesuatu yang ingin disampaikan. Mungkin biar masyarakat lebih bisa memahami ini, atau mungkin ada hal lain, Pak? Iya, ini memang sesuatu hal yang menarik. Menarik dan lain gitu ya? Karena melihat angkanya tadi, angka sejumlah 16 miliar itu bukan angka yang kecil. Iya, ini angka yang sangat besar, apalagi di kalangan petani. Petani itu aja beras 1 kilo cuman paling 10.000, 12.000. Ini sampai 16.675 juta. Ini sebuah angka yang sangat besar. Dan apakah masyarakat itu memang betul terpenuhi hak-haknya? Ini yang mungkin jadi pembicaraan menarik. Karena mungkin kita ketahui bersama lah, yang namanya masyarakat petani itu kan ibaratnya
orang lemah. Orang iya. lemah itu. Sementara tadi sempat disampaikan di awal tentang mekanisme atau petunjuk teknis atau juknisnya gitu ya Pak ya, tentang DAK di bidang pertanian ini juga agak, kalau saya masyarakat anggapnya itu kok rumit ya Pak, dari mulai usulan terus ada mengisi ini kan kayak yang masih rumit ya Pak, saya mau terima beresnya aja gitu loh. Tapi itu yang kadang-kadang menjadi bumerang ketika masyarakat tidak mengetahui alurnya, dana yang sebesar itu pun mungkin tidak memenuhi dari apa yang harusnya terpenuhi dari kepentingan petani. Begitu kira-kira Pak? Iya. Ya, ini masalah mekanisme. Mekanismenya, iya. Mekanisme. Ya. Jadi memang yang namanya kaitan dengan negara itu memang harus ada administrasinya. Betul, teknisnya juga udah jelas. Secara gampangnya seperti itu. Kita harus mengadministrasi. Caranya gimana? Itu seperti yang kami tangani saja langsung ya. Kita itu maksudnya kan mendapatkan usulan-usulan dari masyarakat. Jadi masyarakat itu kalau di tingkat petani itu harus tergabung dalam kelompok. Terus namanya itu gabungan kelompok tani. Gapoktan itu maksudnya gini. Jadi petani itu untuk bisa supaya bekerjanya lancar itu membentuk kelompok. Ada satu yang dijadikan ketua, itu akhirnya menjadi poktan, kelompok tani. Itu biasanya kalau di desa itu poktan itu per dukuh, per RW. Jadi dari beberapa dukuh itu tadi kemudian membentuk dari beberapa kelompok tani akhirnya terbentuk gabungan kelompok tani. Jadi gabungan kelompok tani itu biasanya satu desa satu gapoktan. Jadi dari gapoktan itu kemudian membuat usulan, disampaikan ke dinas, bisa ke dinas pertanian, dinas ketahanan pangan. Nah setelah usulan itu disampaikan ke dinas, nanti akan ada petugas dari dinas yang menginput usulan tadi di dalam aplikasi Krisna yang langsung terhubung ke Bappenas, ke Bappenas Pusat. Ini untuk bantuan-bantuan yang berasal dari anggaran pusat di Krisna namanya. Sebelum terbitnya ini ya Pak, SK Kementerian. Iya, sebagai ilustrasi saja ini yang dari Dinas Ketahanan Pangan itu kan pada awalnya yang usulan yang masuk ke kami itu ada 50 usulan dari 50 gapoktan. Dan setelah kami input ke Krisna itu kemudian dianalisis oleh pusat dan akhirnya dari 50 usulan tadi muncul 10 usulan saat itu. Jadi yang terjadi adalah itu kejadiannya bulan Maret tahun 2021 dari usulan masyarakat 50 kemudian yang disetujui oleh kementerian itu 10 itu terdiri dari awalnya dari Kecamatan Gembong, Kecamatan Margoyoso, Kecamatan Kayen, Kecamatan Gabus, Kecamatan Tambak Romo, Kecamatan Winong, Kecamatan Trangkil, Kecamatan Juwana, Kecamatan Jaken, Kecamatan Pucakwangi. Itu yang usulan yang disetujui oleh kementerian. Kemudian setelah itu di Krisna ada tahapan-tahapan lagi, yaitu berkaitan dengan permasalahan lahan. Lahan itu nanti adalah dari desa. Dari desa, kemudian dari 10 lokasi tersebut akhirnya satu didelete, yaitu dari Kecamatan Margoyoso, tepatnya di Desa Kertomolyo, itu di reject istilahnya, di reject oleh sistem aplikasi Krisna tadi karena lahan tidak siap dari Kecamatan Margoyoso. Kemudian terus berlanjut dari Gapoktan tadi menyampaikan program apa yang diusulkan. Itu ada pada saat itu ada 4. Yang pertama untuk
bangunan lumbung, kemudian yang kedua untuk rumah RMU dan bed dryer pengering, kemudian yang ketiga lantai jemur, yang keempat RMU selepan lah ini, kemudian yang kelima bed dryer pengering. Itu usulan yang disampaikan dari Gapoktan. Kemudian kita input di Krisna, lolos lagi. Kemudian setelah itu dari Gapoktan mengusulkan lagi RAB dan gambar. Kemudian diinput di Krisna, lolos lagi. Lah kemarin itu ada kejadian yang agak janggal seperti ini. Terus ini mungkin yang jadi atensi masyarakat akhir-akhir ini, di mana di Desa Mbremi itu sudah terpenuhi semua persyaratan sesuai mekanisme itu, tapi di akhir deadline itu ada hal yang tidak semestinya terjadi, di mana akhirnya Mbremi itu terdelete, kemudian berpindah ke Dinas Pertanian. Ini yang nanti akan menjadi bahasan kita berikutnya. Oke. Yeah. Nah, dari yang sudah panjang disampaikan oleh Pak Hartoyo ini, respon apa yang Bapak ingin peroleh dari penjelasan ini? Apakah masyarakat akan lebih aktif untuk mengikuti ini, atau ada komentar balik kah, atau feedback yang seperti apa, respon yang seperti apa yang Bapak mau dari masyarakat dengan penjelasan ini? Tentang banyak ketidaktahuan tentang prosesnya ini, Pak, mekanisme ini. Ya memang gini Pak ya, sebenarnya nggak hanya masyarakat, kita sendiri juga seperti itu. Kadang kan kita itu menjadi tahu karena awalnya dari tidak tahu dulu, jadi istilahnya trial and error. By error, Terus ada kita, ya penting mengusulkan dulu gitu aja. Seperti yang kami sampaikan tadi kan seperti itu. Awalnya 50 usulan. Kenapa kok jadi 10? Jadi 10. Yang itu 40. Ada berbagai hal yang memang benturan itu ibaratnya apa ya, Pak, bukan kira-kira? Benturan, karena usulan itu memang kurang memenuhi syarat. Oh gitu. Karena yang diharapkan dari bantuan lumbung ini kan 1 unit. Kemarin itu saya juga pokoknya usulan kalau ada kebutuhan usulan. Kan kami kan mendorong partisipasi masyarakat sebesar-besarnya. Apa yang kamu butuhkan, usulkan. Oke, karena ini bukan podcast terakhir untuk kita ngebahas tentang dana alokasi khusus di bidang pertanian. Benar, Pak? Iya. Gimana? Masih mau lanjut berarti kan? Iya. Ini ada yang menarik. Menarik. Jadi kami sampaikan terlalu panjang tadi ya. Ini yang sangat menarik untuk masyarakat. Kami berharap masyarakat luas itu kalau ada yang ingin diketahui lebih lanjut, itu silakan untuk berkomunikasi dengan kami. Ini juga ada istilahnya harapan dari kami, karena kami juga saat ini sudah tidak di Dinas Ketahanan Pangan, dan sebagaimana yang sudah kami sampaikan di awal tadi, bahwa di luar bantuan DAK ini, kami kan tadi bicara tentang perencanaannya ya. Kami sebenarnya sudah mengusulkan untuk tahun 2024, dan usulan sudah kami sampaikan ke kementerian pada saat kami masih di dalam Dinas Ketahanan Pangan, bahwa untuk jumlah bantuan lumbung pangan masyarakat ini sejumlah 1 miliar per unit per Gapoktan. Dan ada lagi wacana yang ada di kementerian bahwa ada lagi lumbung jagung misalnya. Kalau ini kan lumbung padi, ada lumbung jagung, dan itu nanti ada kaitannya dengan pabrik pakan ternak, dan jumlah nominalnya lebih besar lagi, yaitu 2 miliar per unit. Ini sangat menarik untuk kita bahas lagi di episode berikutnya. Dan yang sudah kami sampaikan ke kementerian di saat kami masih di Dinas Ketahanan Pangan, itu ada 15 Gapoktan yang kami usulkan, dan sudah ada
sinyal positif dari kementerian. Yang pertama adalah Gapoktan dari Desa Ngepung Rojo, Gapoktan dari Desa Kertomulyo, Gapoktan dari Desa Baliadi, Gapoktan dari Desa Wegil, Gapoktan dari Desa Karangwotan, Gapoktan dari Desa Budeh, Gapoktan dari Desa Mencon, Gapoktan dari Desa Pekalongan, Gapoktan dari Desa Tambah Mulyo, Desa Sidomukti, Desa Luang, Desa Kelakakasian, Desa Tanjung Sari, Desa Giling, Desa Ngeritan. Ini sesuatu yang jadi harapan dari masyarakat. Mudah-mudahan bantuan yang kita usulkan itu bisa mendapat perhatian dari pemerintah pusat. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan, dan silakan kalau ada yang bisa minta penjelasan lebih lanjut datang ke CS Media bisa, atau datang ke tempat kerja kami bisa, dan yang lebih afdol memang datang ke Dinas Ketahanan Pangan dan Dinas Pertanian. Yeah. Baik, kita tunggu untuk responnya dari masyarakat, dan sepertinya kita harus sudahi dulu untuk podcast hari ini. Terima kasih sudah ngobrol hari ini Pak Hartoyo, terima kasih sekali lagi. Dan jangan lupa untuk semuanya yang sudah menyimak hari ini, kita tunggu untuk podcast berikutnya masih dengan bahasan yang kurang lebih sama dan pastinya akan ada sesuatu yang menarik. Oke, Sari Puspita undur diri. CS Media, solusi informasi Anda. Jika tidak bisa menjadi yang utama, maka jadilah yang berbeda.